kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Konflik rumah tangga Daus Mini dengan Selfie Hana Wijaya semakin melebar dan menyeret pihak lain. Pasca Daus menggelar preskon dan menyatakan bahwa Selfie memiliki pria idaman lain, mendadak salah satu tim kuasa hukum Selfie, yaitu Mukhlas, meradang panjang. Kabarnya setelah preskon, Sita yang merupakan kerabat Daus menyatakan kepada sejumlah media online bahwa Selfie mengaku selingkuh dengan Mukhlas. Sita memiliki bukti chat Selfie yang menyatakan bahwa dirinya sudah menjalin kasih dengan Mukhlas setelah pisah rumah dengan Daus. Dari awal yang ngoceh-ngoceh itu siapa? Kan dia. Kan gitu. Jadi Daus kan bukan yang membuka aib. Jangan. Jangan. Apa sih? Tadi gue suruh. Dia lagi video call sama gue, terus gue tanya, emang cowok lu yang mana? Bapak ini siapa ya? Lagi curhat, lagi masalah selingkuhan lah. Emang cowok lu yang mana sekarang? Coba lihat gede enggak? Gue bilang gitu. Apa masih kecil kayak gini? Terus dikirim lah fotonya. Ini fotonya tapi gue tutupin ntar aja ya. Tidak benar punya pacar baru. Nah, ini menyangkut atas nama baik kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas. Dan itu pernyataan Selfie. Jadi gini, ibaratnya gini, Selfie ini cerita, biar disampaikan kepada Daus, teh, saya sebenarnya punya pacar baru, mungkin seperti itu penyampaiannya. Ini ada orangnya. Dikirimlah karena ada foto berdua sama Mukhlas atau saat itu ada Mukhlas, dikirim. Bang Mukhlas coba foto dulu sebentar gitu, untuk manas-manasin itu. Lantas bagaimana reaksi Mukhlas setelah namanya disebut sebagai pria idaman lain dalam hidup Selfie? Pertama saya dengar berita itu, teman-teman tim juga yang menyampaikan, Bang ini ada berita. Terus aku lihat kaget lah ya, jujur. Karena memang untuk komunikasi awal pun kita nggak pernah komunikasi jujur. Sama Selfie ya? Sama Selfie. Ada salah satu pernah chat, itu pun juga hanya menyampaikan masalah perkara ini untuk menyampaikan ke Bang Acong. Karena waktu itu saya telepon Bang Acong nggak aktif. Dan perkara ini komunikasinya memang semua itu ke Bang Acong. Karena Bang Acong ini sebagai tim ketua pimpinan di perkara ini. Kecewa banget, kecewa ya, jujur nih ada orangnya. Sebenarnya pengen marah kemarin. Karena berita kayak gini kan nggak bagus. Ya, Mukhlas marah besar pada Selfie. Ia merasa nama baiknya dicemarkan oleh kliennya itu. Terlebih selama menangani kasus perceraian Daus dengan Selfie, Mukhlas jarang komunikasi dengan Selfie untuk masalah pribadi. Lantas apa alasan Selfie mengaku-ngaku sebagai kekasih Mukhlas? Benarkah Selfie hanya ingin memanas-manasi Daus? Saya dengan Bang Mukhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja. Tidak lebih dari itu. Ya saya minta ke Selfie nih sebenarnya lain kali jangan seperti itulah. Ya untung aja nih saya, takutnya orang lain, buat teman-teman yang lain nih, yang baper, nanti takutnya ditunggu putusannya nggak mau kan gitu, takutnya. Tidak terima dengan alasan Selfie, Mukhlas meminta Selfie untuk meminta maaf kepada dirinya secara lisan dan tertulis dan dibacakan di depan awak media. Mukhlas khawatir keluarganya kena imbas negatif dari pemberitaan negatif tentang dirinya yang diciptakan oleh Selfie. Lantas apa kata Selfie terkait dirinya sengaja menyeting skandal asmara dengan Mukhlas agar namanya terus diperbincangkan media sosial dan hiburan? Sebenarnya ini bukan settingan ya. Memang saya ini hanya untuk memanas-manasi Bang Daus aja. Saya pribadi meminta maaf atas kesalahan saya terhadap kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya ingin meminta maaf secara tertulis. Terkait sidang perceraian Daus dan Selfie, pihak Daus sudah menyerahkan semua bukti tertulis terkait hak asuh Al-Fatih yang digugat Selfie.
Daus sudah menghadirkan saksi yaitu Tante Al-Fatih yang memegang bukti hitam di atas putih bahwa Al-Fatih diserahkan kepada Daus bukan kepada Selfie. Menyangkut masalah Al-Fatih, kami hadirkan juga kerabatnya langsung yang bisa menerangkan bahwa anak tersebut diberikan kepada Daus Mini bukan kepada pihak Selfie. Sehingga dalam persidangan kali ini, alhamdulillah banget saya sebagai lawyernya Daus Mini sangat merasa puas banget dengan hasil persidangan. Artinya semua fakta-fakta ini bisa kita ungkap. Memang benar kami pihak keluarga besar itu menyerahkannya ke Daus Mini, bukan ke Selfie. Selfie hanya sama saya itu hanya menjadi saksi. Percayanya karena saya berpikirnya kan kalau Bang Daus kan udah mapan ya, intinya dia ada penghasilan lah gitu. Jadi saya nggak mau sampai salah orang gitu. Yang dilampirkan oleh Tesita ini tidak benar. Kemarin sih pas mediasi dia membahas soal Al. Dia itu meyakinkan dirinya kalau Al ini jatuh ke tangan dia sepenuhnya tentang hak asuh. Sebenarnya sih kalau di umur segitu kan hak asuh itu jatuhnya ke tangan ibunya, walaupun itu mau anak kandung atau mau anak adopsi tetap aja, karena di bawah umur itu kan masih hak milik ibunya kan gitu. Secara psikologis kan Al ini kan taunya papi Daus ya papinya, bundanya ya saya gitu. Walaupun segede masih 1 tahun 6 bulan, batin seorang anak itu lebih kuat loh Kak. Masih nyariin lah seorang ibu, ibunya mana, bundanya mana. Berbeda dengan Daus Mini dan Selfie Hana Wijaya, pasangan Putra Siregar dan Septia Yetri Opani yang juga sempat berseteru di sidang cerai, mantap rujuk dan merasa keputusan mereka untuk bersatu kembali demi anak adalah keputusan yang tepat. Hal itu dirasakan Putra dan Septia setelah mereka sepakat umroh bareng ke Tanah Suci Mekah di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Selasa lalu saat ditemui di Bandara Suta jelang keberangkatan umroh, Putra dan Septia mengaku sering menangis bila ingat kesalahan yang mereka perbuat sebelum rujuk. Ya ini kita bilang kayak momen juga sih gitu. Justru kita memang kayak pacaran lagi juga sih bentuknya sekarang ini. Cuman emang bedanya ada anak-anak aja. Dan ini juga kita bener-bener nggak pakai suster. Susternya kita tinggal semua di rumah biar kita lebih dapat lah dalam mengedukasi anak gitu, dalam segala hal lah buat anak. Jadi bener-bener kita doang berempat. Kalau saya tetap rindukan doa di bawah Ka'bah ya, gitu. Itu paling dirindukan banget sih, karena memang bener-bener itu buat kangen banget. Bener-bener aku pingin. Pokoknya itu tempatnya bikin kangen. Iya, apalagi ngingat pahalanya 100.000 kali lipat kan. Gitu. Jadi mau dimaksimalin terus bener-bener pengen nangis aja di bawah Ka'bah. Maksudnya ya kita namanya manusia ya, pendosa ya gitu, jadi tentunya pingin nangis lah gitu, kayak saya kan nggak ada orang tua ya, nggak ada, maksudnya nggak ada, ya saya pingin cerita, pingin ngadu aja gitu. Maksud saya ke istri juga udah bilang, Bunda mungkin kamu terkadang ngerasa nyesek atau apa, atau ada rasa sakit atau apa, sama kok aku juga, namanya kita manusia kan, tinggal bagaimana cara kita aja kan untuk lebih fresh lah. Saya rasa ini udah jawaban paling bener sih. Tahun lalu, Putra dan Septia juga umroh bersama. Sayangnya, sepulang umroh, Putra langsung ditahan terkait kasus pengeroyokan yang membelitnya. Tak heran, umroh kali ini menjadi refleksi perjalanan hidup Putra dan Septia selama setahun ke depan. Lantas apa saja bekal yang dibawa Putra dan Septia ke Tanah Suci? Benarkah mereka juga membawa boneka agar si bungsu memiliki teman di dalam perjalanan? Ayo, kita mau lihat bukaannya. Kakak bawa apa aja? Lihat, ini bawa apa dulu, kakak dulu. Nah, bawa tas sendiri dia. Packing sendiri, nggak mau diganggu. Tuh, apa aja isinya? Ada duit, terus ada ini jilbab ya. Terus ada kaos kakinya. Oh, ada makanan pastinya. Mau dong? Masih puasa loh. Sama ada bonekanya. Nanti yang lainnya pada puasa. Dah. Packing sendiri, dia cewek banget sih, ribet juga. Biar lebih meringankan, bawa ini tuh buat anak.
Dan kita kopernya juga cuma sedikit ya, karena Segini sedikit gitu. kita 4 orang, jadi kopernya ada 1, 2, 3, ada 3 koper. Sama ini tempat diapers, pampers, sama susu-susu gitu. Selain umroh, Putra juga punya tugas lain di Tanah Suci, yaitu membaca, membedah, dan merevisi draft buku semi-biografi dirinya yang bakal dirilis akhir tahun ini. Setelah menjadi Crazy Rich Jakarta Timur yang dijebloskan ke dalam tahanan karena kasus pengeroyokan bersama aktor Rico Valentino sahabatnya, Putra banyak merenungkan jungkir balik hidupnya yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang bila dituangkan ke dalam buku. Jadi ini buku diciptain follower, katanya dia benar-benar ngikutin kita tentang bagaimana saya, istri, Hasifah, Khalid, dan Aisyah. Jadi ini menceritakan kisah perjalanan saya lah selama bermedia sosial. Ya, sama bermedia sosial, podcast, dan sebagainya. Tapi dia mau mendalami sisi saya waktu saya kecil. Jadi nanti saya bedah dulu nih, sehingga nanti ini. Selebgram Bulan Sutena juga ingin menginspirasi banyak orang, terutama generasi milenial lewat karya-karyanya. Setelah video cover lagunya viral di platform TikTok, Bulan digadang-gadang menjadi selebgram terkenal, bahkan melebihi popularitas Fujianti Utami yang ditahbiskan sebagai selebgram terpopuler 2022. Yang menarik, setelah gagal total menjodohkan Fujianti Utami dengan El Rumi, sebagian netizen kini menjodohkan El dengan Bulan Sutena. Setelah tampil di podcast Bunda Maya Estianti, Ibunda El Rumi, netizen pun yakin selebgram bernama lengkap Wayan Bulan Yuriana Sutena ini lebih cocok dengan El ketimbang Fuji. Lantas bagaimana perasaan Bulan saat dirinya dianggap pantas menjadi kekasih El Rumi? Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Tuh kan keseleo. Grogi sampai Bunda. Mana keseleonya? Iya, gitarnya. Oh, gitarnya. Yang fales kameramennya tuh. Kamu lebih pilih, aku lebih seneng L, lebih seneng Al, atau lebih seneng Dul gitu? Kayaknya yang lebih humoris L deh. Oh gitu ya? Iya gak sih? Iya, berarti kamu lebih pilih L ya? Kalau misalnya disuruh pilih? Kalau Kak Al itu mukanya kalem gitu ya. Kalau Kak L lebih humoris kayaknya. Ya nggak sih? Suka ngelucu gak? Mulutnya sih gitu sih. Emang kriteria kamu apa sih kalau cari cowok? Yang humoris itu. Yang bisa ngelucu. Tuh kan Bulan Sutisna, bener kan? Nggak kaget. Karena kan Bulan kiranya ini konten aja gitu ya. Kalau mengenal untuk jadi teman sih, ya nggak apa-apa kita. Kalau Bulan sih karena belum tahu ya, belum kenal orangnya gimana, belum bertemu, jadi ya udahlah gitu, netizen bilangnya gitu ya udah. Secara pribadi, Bulan Sutena menganggap Bunda Maya adalah calon mama mertua idaman. Tapi ia sadar dirinya dan El belum akrab secara personal. Bulan juga malu berandai-andai memiliki pacar seperti El Rumi. Lantas apa yang dilakukan Bulan bila dirinya dipertemukan dengan El? Mertua idaman. Bener sih, Bunda Maya emang mertua idaman. Bisa nulis lagu, nyanyi, terus juga baik orangnya, cantik, terus humble dan juga tegas banget. Ketemu El nggak? Udah ketemu di sini? Belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ngobrol sama sekali, kenal juga enggak. Tapi sebenarnya Bulan sendiri memang sedang sendiri atau mungkin ada pasangan? Sendiri. Oh, sendiri. Ya. Tadi hubungin sama El, diajak El ketemu ngonten gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau itu sih terserah mereka ya. Kalau Bulan sih mau aja. Duet gitu, duet kan positif. Duet nyanyi. Di usianya yang ke-17, Bulan masih ingin fokus pada karir dan pendidikan. Setelah sukses menjadi selebgram di TikTok, ia tengah menanti perilisan film layar lebar perdananya. Kedepan, Bulan juga ingin menggelontorkan album sendiri agar dirinya tak dikenal sebagai spesialis penyanyi cover. Karirnya Bulan nyanyi dan juga nanti mau
acting juga, acting film. Aslinya di Bali. Oh, Bali. Ya, mau coba semua sih. Ya, kemarin tempat film perdana kan, kayak asik juga acting itu. Mau fokus ke karir dulu dan kuliah nanti dulu. Karena masih mencari-cari apa sih yang pengen buat diterusin, ya ambil kuliah. Nanti rencananya bulan pengen bikin nulis lagu sendiri, single sendiri. Doain ya.